Di balik pagar besi hitam yang menjulang, berdiri sebuah rumah mewah bergaya Eropa yang tampak sempurna dari luar. Namun, penuh kesunyian di dalamnya. Disitulah seorang wanita bernama Laras menjalani hidup yang tidak lagi sepenuhnya hidup. Usianya 35 tahun, masih muda, cantik, anggun, kaya raya. Tapi, semua kemewahan itu tak mampu mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh kematian suaminya 2 tahun lalu. Sejak hari itu, hatinya membeku perlahan seperti batu yang tidak lagi bisa disentuh cahaya. Satu-satunya alasan Laras bertahan hidup hanyalah putrinya, Naya, gadis kecil 10 tahun yang telah lama lumpuh. Tubuh mungil itu lemah, terbaring di ranjang, dan setiap hari hanya ditemani suara napasnya sendiri yang berat. Laras sudah mendatangkan dokter terbaik, memanggil spesialis ternama dari berbagai kota, bahkan membayar biaya perawatan yang nilainya bisa membeli sebuah rumah. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan, tidak ada keajaiban. Hingga pada suatu siang yang terik, ketika matahari terasa seperti membakar udara Jakarta, seorang pria sederhana muncul di depan pagar rumah besar itu. Bajunya lusuh, gerobaknya tua dan berdebu, langkahnya perlahan namun mantap. Dialah Randy, penjual ramuan herbal keliling yang tidak memiliki apa-apa selain kesabaran, pengetahuan tentang tanaman obat, dan sebuah hati yang tak pernah lelah percaya pada kebaikan. Ia berdiri dengan sopan, menatap rumah besar itu tanpa rasa gentar. Dari balik jendela lantai 2, ia melihat sosok kecil yang duduk di kursi roda. Seorang anak perempuan dengan tatapan kosong yang menembus jauh ke langit. Ada getir di sana, dan getaran halus itu membuat langkah Randy terhenti sejenak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memintanya untuk mengetuk pagar itu. Ketika pintu rumah terbuka, Laras keluar dengan gaun putih, mahal dan wajah dingin yang sudah lama kehilangan senyuman. Suaranya tajam saat ia memandang pria miskin itu dari atas ke bawah. Dan di depan kontras kehidupan itu, kemewahan yang dingin dan kesederhanaan yang tulus, sebuah cerita besar mulai bergerak pelan-pelan tanpa seorang pun menyadari bahwa takdir sedang membuka pintunya. Randy menunduk sopan, menawarkan bantuan kecil yang ia percaya bisa memberi kelegaan. Namun tawarannya disambut tawa sinis dan penghinaan. Laras menolak dengan keras, seolah keberadaan pria itu saja adalah sebuah gangguan. Tapi detik berikutnya, ketika jeritan Naya memecah udara dan panik melanda seluruh rumah, semuanya berubah. Randy berlari masuk tanpa izin, membawa sebotol cairan hijau pucat yang hanya ia punya. Dan di depan mata Laras yang terkejut, ramuan sederhana itu menenangkan tubuh kecil Naya dalam hitungan detik. Dan di saat itulah, tanpa sadar, Laras mengucapkan sebuah janji yang akan mengubah hidup mereka semua. Ruangan itu mendadak sunyi, seolah seluruh dunia berhenti bergerak. Laras berdiri terpaku di samping ranjang putrinya, tidak mampu mempercayai apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Naya yang beberapa menit sebelumnya menggigil, sesak, dan hampir tak mampu bernapas, kini terbaring tenang. Wajah kecilnya yang pucat perlahan memulih, napasnya kembali teratur, dan tubuhnya berhenti gemetar. Laras menatap botol kecil berisi cairan hijau di tangan Randy. Hatinya berkecamuk antara marah, takut, kagum, dan gengsi yang masih berusaha mempertahankan keangkuhannya. Suaranya bergetar saat bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin ramuan murahan milik pria miskin bisa melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan dokter-dokter termahal? Namun, Randy tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Tatapannya tetap meneduhkan, penuh rasa hormat. Ia hanya menjawab pelan bahwa dirinya tidak menyembuhkan apa-apa, bahwa setiap kesembuhan datang dari Tuhan, dan ia hanyalah perantara kecil yang berusaha menolong. Jawaban sederhana itu justru menghantam hati Laras seperti badai. Ia ingin marah. Ia ingin mengusir pria itu. Ia ingin menyangkal kenyataan yang terjadi jelas di depan matanya. Namun, bibirnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya, mengeluarkan kalimat yang bahkan tidak ia sadari telah mengalir begitu saja dari ketakutan dan harapan tergelap dalam hatinya. Kalau kamu bisa sembuhkan putriku sampai benar-benar sembuh, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Uang, rumah, bahkan aku bersedia menjadi istrimu,
kalau itu yang kamu inginkan." Suara itu keluar begitu saja, patah-patah, namun penuh keputusasaan. Randy terkejut, menatap wanita itu dengan mata yang sulit ditebak. Ia tidak datang untuk imbalan, apalagi untuk janji sebesar itu. Tapi Laras tidak memberi ruang untuk menolak. Ada gengsi yang terluka, ada hati yang rapuh, dan ada harapan kecil yang tiba-tiba tumbuh setelah sekian lama tenggelam dalam keputusasaan. Namun, di balik janji impulsif itu, Laras tidak sadar bahwa kata-katanya akan menjadi titik awal dari sebuah badai panjang yang akan mengguncang kehidupan mereka. Sebuah badai yang bukan hanya akan menguji ramuan Randy, tetapi juga hatinya, masa lalunya, dan janji yang sudah ia simpan sejak sebelum mengenal Laras. Karena hari itu, tanpa diketahui Laras, pria miskin yang ia hina bukanlah orang asing yang lewat begitu saja. Ia membawa sebuah janji lama. Janji yang ia berikan pada seseorang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Seseorang yang namanya masih tertulis di seutas tali kecil di leher sebuah botol kosong di gerobaknya. Dan takdir tidak pernah bermain-main dengan janji. Siang itu Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menggantung rendah seakan menekan bumi, dan debu jalanan menari dalam hembusan angin kering. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan, klakson bersahutan, dan teriakan pedagang, seorang pria sederhana mendorong gerobak kayu tuanya menyusuri trotoar. Dialah Randy. Usianya 30 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, bajunya kusam, sepatunya hampir robek, namun langkahnya tetap tegap. Bukan karena ia punya kekuatan luar biasa, tetapi karena hidup telah mengajarinya untuk tidak menyerah pada apapun. Gerobaknya berisi botol-botol ramuan herbal, warisan ayahnya yang sudah lama pergi. Ramuan itu bukan sekadar air berwarna, melainkan hasil dari pengetahuan turun-temurun tentang tanaman, akar, daun, dan doa. Ramuan yang telah membawanya dari desa ke kota, dari harapan kecil hingga ke putus asa panjang, namun tetap dijaga sepenuh hati. Wajah Randy keras, tetapi matanya teduh. Ada rasa sabar di sana, ada kepasrahan yang lahir dari kerja keras, bukan dari kekalahan. Ia tidak pernah mencari kemuliaan. Ia hanya mencari kesempatan untuk menepati sebuah janji. Di sisi lain kota, berdiri rumah besar bergaya Eropa dengan pagar hitam yang kokoh. Halamannya terawat sempurna. Kolam kecil di taman memantulkan cahaya matahari. Rumah itu tampak megah, tetapi juga dingin, seperti istana tanpa jiwa. Disitulah Laras tinggal bersama putrinya. Sejak kematian suaminya, Arga Pratama, 2 tahun lalu, rumah itu menjadi sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada suara kebahagiaan, dan hanya ada seorang anak kecil yang setiap hari menatap dunia dari balik jendela tanpa bisa melangkah keluar. Hari itu, tanpa direncanakan, tanpa tanda, tanpa pertanda apapun, langkah Randy terhenti tepat di depan pagar rumah Laras. Saat itulah ia melihat Naya untuk pertama kalinya. Gadis kecil di kursi roda menatap langit seolah mencari sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Ada luka dalam pandangan itu. Luka yang tidak perlu kata-kata untuk menjelaskan. Randy berdiri lama, tak bergerak. Seolah waktu memberi isyarat. Seolah takdir menariknya mendekat. Dan pada akhirnya, ia mengumpulkan keberanian kecil untuk memanggil dari luar pagar. "Permisi, Bu. Saya lihat anak ibu terlihat lemah. Saya punya ramuan herbal yang mungkin bisa membantu." Tidak ada jawaban, hanya beberapa detik hening yang menggantung tebal. Lalu pintu rumah terbuka, dan Laras muncul dengan kemewahan yang bertolak belakang dengan segala yang melekat pada diri Randy. Gaun putihnya mahal, rambutnya tersanggul rapi, wajahnya cantik tetapi dingin dan penuh gengsi. Pandangannya menusuk, memandang Randy seolah keberadaan pria itu sendiri adalah pelecehan terhadap rumah megah itu. "Kamu siapa? Berani-beraninya tukang obat keliling bicara begitu di depan rumahku?" Suara Laras menggema di halaman. Dan tanpa sadar, tanpa disadari siapapun, dua dunia telah bertemu. Dua dunia yang seharusnya jauh, yang seharusnya tidak saling menyapa, dipertemukan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar ramuan herbal, dipertemukan oleh takdir dan oleh sebuah janji lama yang belum terbayar. Laras berdiri di hadapan Randy
dengan tatapan yang tajam dan penuh kecurigaan. Gaun putih mahal yang membalut tubuhnya tampak kontras dengan gerobak tua dan pakaian lusuh yang dikenakan pria itu. Dari cara Laras memandang, jelas sekali ia menilai Randy hanya sebagai pengganggu, seseorang yang tak pantas berada di depan rumah megah seperti miliknya. Kamu siapa sebenarnya? Tukang obat keliling yang berani-beraninya menawarkan bantuan seolah aku ini orang tak berpendidikan? Randy menunduk hormat, tidak tersinggung. Suaranya lembut ketika ia menjawab bahwa ia hanya ingin menawarkan ramuan herbal yang mungkin bisa membantu anak Laras. Ia tidak menjanjikan keajaiban, tidak memaksa, hanya berharap diberi kesempatan kecil untuk menolong. Namun, bagi Laras, tawaran itu terdengar seperti hinaan terhadap usahanya selama ini. Sudah puluhan dokter datang dan pergi, semua dengan ilmu tinggi dan biaya yang tidak sedikit. Jika mereka saja tak mampu menyembuhkan Naya, bagaimana mungkin ramuan seorang penjual keliling bisa melakukan apa yang dunia medis pun tak sanggup? Ia tertawa sinis, tawanya menggema di halaman luas itu. Kamu pikir aku orang bodoh? Apa kau tahu berapa harga 1 jam konsultasi dokter di rumah ini? Lebih mahal dari seluruh isi gerobakmu. Randy tetap diam, menerima hinaan, tanpa sedikit pun membalas. Namun, sebelum Laras sempat mengusirnya, dari dalam rumah terdengar jeritan nyaring yang memecah suasana. "Mama tolong, sakitnya datang lagi." Jeritan itu membuat darah Laras seolah berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang, matanya panik. Ia berlari masuk rumah tanpa sempat berkata apapun. Randy, yang mendengar teriakan itu, mengikuti tanpa ragu. Para perawat berusaha menghentikannya, tetapi keadaan terlalu mendesak. Di kamar Naya, gadis kecil itu menggigil hebat. Tubuhnya kaku, bibirnya pucat, napasnya tersengal-sengal seperti seseorang yang sedang berebut udara dengan maut. Laras menangis, memeluk putrinya dengan putus asa. "Tolong, Naya, bertahan, sayang." Melihat keadaan itu, Randy melangkah mendekat. "Bu, izinkan saya bantu. Saya tahu cara menenangkan serangan seperti ini." Laras menatapnya dengan mata basah, penuh ketakutan sekaligus kemarahan. "Kalau kau gagal, aku pastikan kau tidak akan bisa menjual ramuanmu lagi di kota ini. Saya terima risikonya." Randy membuka botol kecil berisi cairan hijau pucat. Aromanya tajam, tetapi menenangkan. Ia meneteskan cairan itu ke kain lembab dan menaruhnya di dada Naya. Tangan Randy bergerak perlahan, hati-hati, seperti seseorang yang mengetahui betul apa yang sedang ia lakukan. Beberapa detik berlalu. Napas Naya yang tadi sesak mulai teratur. Tubuhnya yang kaku perlahan mengendur. Tangisannya mereda. Dalam 1 menit, ia tertidur dengan tenang. Ruangan itu membeku. Laras menatap putrinya, lalu menatap Randy. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak seorang pun di rumah itu mampu berkata apapun. Yang tersisa hanya keheningan dan keterkejutan yang membebani udara. Tidak mungkin. Dokter-dokter terbaik pun tidak bisa melakukan ini. Saya hanya berusaha, Bu. Yang menyembuhkan bukan saya. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, mata Laras bergetar, bukan karena kemarahan, tetapi karena harapan kecil yang belum pernah ia rasakan selama 2 tahun terakhir. Keheningan yang menyelimuti kamar itu hampir terasa suci. Laras masih berlutut di samping ranjang, tangannya gemetar saat mengusap rambut putrinya yang kini tertidur damai. Hatinya berdebar keras, seolah baru saja disadarkan oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menatap Randy, pria sederhana dengan baju lusuh, yang berdiri dengan kepala menunduk. Tidak mencari pujian, tidak menunggu ucapan terima kasih. Ia hanya memastikan Naya benar-benar stabil, lalu bersiap melangkah mundur. Namun sebelum Randy sempat meninggalkan ruangan, suara Laras menghentikannya. "Tunggu." Suara itu pelan, tetapi cukup untuk membuat seluruh isi rumah menahan napas. Laras berdiri perlahan, wajahnya tidak lagi sekaku sebelumnya. Tatapannya rapuh, campuran antara kelelahan, kelegaan, dan rasa takut akan berharap. Bagaimana kamu bisa melakukan itu?" Randy masih menunduk. "Saya tidak melakukan apa-apa, Bu.
Saya hanya menenangkan sarafnya. Sisanya, Tuhan yang menolong. Jawaban sederhana itu menusuk hati Laras lebih dalam daripada kalimat panjang apapun. Ada sesuatu dalam ketenangan Randy yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu yang membuat gengsinya runtuh sedikit demi sedikit. Beberapa saat berlalu, hingga akhirnya bibir Laras mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari dirinya. Kalau kamu bisa sembuhkan putriku sepenuhnya, aku akan memberi apapun yang kamu mau." Randy terangkat wajahnya, terkejut. "Saya tidak butuh imbalan, Bu." Laras menggeleng. "Bukan itu. Aku serius. Uang, rumah, bahkan aku pun. Aku bersedia menjadi istrimu kalau itu yang kamu inginkan." Suara itu bergetar, bukan berasal dari gengsi, tetapi dari seorang ibu yang kehabisan harapan. Randy menghela napas panjang. Ada kepedihan yang samar di wajahnya. "Saya tidak datang ke sini untuk membeli masa depan, Bu. Saya datang untuk menolong." Laras menatapnya lama. Dalam tatapan itu tersimpan ketakutan, paling dalam. Takut kehilangan Naya, takut berharap, takut percaya lagi setelah dunia merenggut suaminya 2 tahun lalu. "Kau takut? Atau kau pura-pura suci di depan wanita kaya?" Randy tersenyum samar, senyum yang lembut, namun penuh luka yang ia simpan sendiri. "Saya hanya ingin anak itu bisa tertawa lagi." Kalimat itu membuat Laras terdiam. Untuk sesaat ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat pada siapapun. Ketulusan, bukan ambisi, bukan kepentingan, bukan pencitraan. Hanya ketulusan. Ia menghela napas dalam. "Baiklah, sembuhkan putriku, dan aku akan menepati janjiku." Randy menunduk pelan. Tatapannya tidak sombong, tidak angkuh. Hanya sebuah penerimaan sederhana bahwa hidup baru saja melemparkan beban besar ke pundaknya. Dan diam-diam, tanpa diketahui Laras, hati Randy bergetar. Bukan karena tawaran pernikahan, bukan karena imbalan apapun, tetapi karena janji yang pernah ia buat kepada seseorang bertahun-tahun lalu. Janji kepada Arga Pratama, seseorang yang tidak lagi berada di dunia ini. Seseorang yang mempercayakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ramuan herbal. Dan mulai saat itu, tanpa diketahui Laras, hidup mereka segera ditarik memasuki badai panjang. Badai yang akan menguji cinta, kesetiaan, dan kebenaran hingga batas terakhir. Malam perlahan turun di atas kota, membawa hawa dingin yang merayap, masuk melalui dinding-dinding tinggi rumah megah itu. Setelah kejadian siang tadi, suasana di kamar Naya berubah drastis. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, gadis kecil itu tertidur tanpa kesakitan, tanpa tangisan, tanpa tubuh yang gemetar. Laras duduk di tepi ranjang, memandangi putrinya dalam keheningan yang nyaris suci. Di antara tumpukan rasa takut dan keputusasaan, sebuah cahaya kecil muncul. Cahaya yang memaksa hatinya yang beku untuk kembali berdetak. Namun, meski ketenangan malam itu begitu indah, hati Laras justru semakin gelisah. Bukan hanya karena ia takut berharap terlalu tinggi, tapi karena sosok pria sederhana itu, Randy, terus terbayang di kepalanya. Bukan sekadar sebagai penyelamat sementara, tapi sebagai seseorang yang hadir tanpa pamrih, tanpa takut, tanpa ragu. Ia memejamkan mata, mencoba membuang perasaan itu. Bagaimanapun juga, Randy bukan siapa-siapa. Ia hanya penjual ramuan keliling yang datang tanpa diminta. Ia tidak punya gelar dokter, tidak punya reputasi, tidak punya status. Dan di mata dunia, orang seperti dia tidak layak masuk ke dalam kehidupan seorang janda kaya seperti Laras. Namun hati tidak pernah tunduk pada logika. Di sisi lain kota, Randy berjalan perlahan menyusuri jalanan yang sepi. Gerobaknya mengeluarkan derit pelan setiap kali roda kayunya berputar. Malam itu, langkahnya lebih berat daripada biasanya. Bukan karena lelah, tetapi karena sesuatu dalam hatinya mulai goyah, sesuatu yang ia tidak ingin rasakan. Ketika ia berhenti di bawah lampu jalan yang remang, tangannya meraih sebuah botol kecil yang tergantung di sisi gerobak. Botol itu kosong, tetapi di lehernya terikat seutas tali dengan nama yang ditulis rapi, Arga Pratama. Tatapan Randy melembut, penuh kenangan.
Suaranya pecah ketika ia berbisik sendirian di tengah dinginnya malam. Aku sudah menepati janjiku hari ini, Pak Arga. Tapi aku rasa ini baru permulaan. Ia menggenggam botol itu erat, seolah memegang seseorang yang sudah lama hilang dari dunia. Aku akan menjaga mereka. Seperti yang kau minta sebelum kau pergi. Angin malam menghembus pelan, seakan membawa kembali suara masa lalu, suara yang dulu memohon padanya di detik-detik terakhir hidup seorang sahabat. Dan di saat itu, Randy sadar bahwa perjalanannya belum selesai. Ia tidak hanya berurusan dengan penyakit Naya, tetapi juga dengan luka terdalam Laras. Luka yang sudah bertahun-tahun ia pendam sendirian. Di rumah besar itu, Laras duduk sendirian di sofa, menatap kosong ke arah pintu. Setiap detik terasa lebih berat. Kata-kata Randy, tatapannya, ramuan itu. Semua berputar dalam pikirannya tanpa henti. Mengapa kata-katanya begitu menggema di dadaku? Mengapa tatapannya seperti mengenali aku lebih dari siapapun? Ia memejamkan mata dan menghela napas panjang. Dan mengapa aku tidak bisa berhenti memikirkan pria sederhana itu? Suara jam dinding berdetak pelan, memecahkan keheningan. Dalam diam, tanpa ia sadari, hatinya mulai bergerak. Bergerak menuju sesuatu yang mungkin sudah digariskan sejak lama. Dan malam itu, sementara Naya tidur damai untuk pertama kalinya, dua hati yang berbeda dunia mulai saling mendekat tanpa pernah mereka sadari. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar rumah Laras, jatuh di lantai marmer putih yang dingin. Udara rumah masih sepi seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bahkan para pekerja rumah tidak bisa jelaskan. Seolah ada kehangatan baru yang menyelinap masuk, menggantikan udara dingin yang selama ini menghantui setiap sudut rumah tersebut. Di lantai 2, Naya duduk di kursi rodanya sambil memandangi halaman. Wajahnya terlihat lebih segar, lebih cerah. Ada sedikit warna yang kembali ke pipinya dan senyum kecil terlukis di bibirnya. Senyum yang sangat jarang terlihat sejak 2 tahun terakhir. Melihat itu, Laras yang berdiri di belakangnya merasa dadanya sesak oleh rasa haru. Ia memegang cangkir teh yang sudah dingin sejak tadi pagi. Tangannya gemetar karena masih sulit mempercayai perubahan besar yang terjadi hanya dalam semalam. Naya menoleh, matanya berbinar polos. "Mama, om yang semalam itu baik sekali. Ramuan dia harum, terus badanku nggak sakit lagi." Laras menelan ludah, ia berusaha menjaga nada suaranya tetap tegas. "Dia itu hanya penjual obat keliling, Naya. Jangan terlalu percaya pada orang asing." "Tapi Ma, dia baik. Aku bisa tidur nyenyak. Pertama kali sejak lama." "Itu hanya kebetulan, sayang. Kesembuhan itu tidak datang semudah itu." Namun begitu kata-kata itu keluar, Laras sendiri merasakan sesuatu yang mengganjal. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia tahu dalam-dalam bahwa apa yang dilakukan Randy semalam bukan hal sederhana. Tapi gengsi dan ketakutan membuatnya menolak mengakui hal itu. Saat Laras berpaling, mata Naya mengikuti ibunya dengan tatapan sedih, tetapi penuh harapan. Gadis kecil itu belum mengerti rumitnya dunia orang dewasa, tapi ia tahu satu hal. Om Randy membuatnya merasa lebih baik, dan ia ingin bertemu pria itu lagi. Sore harinya, ketika matahari mulai condong ke barat dan langit di luar berubah menjadi keemasan, Randy kembali datang. Ia berdiri di depan pagar, tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya menunggu dengan tenang sambil memegang gerobaknya. Angin sore mengibaskan rambutnya yang basah oleh keringat, tetapi matanya tetap lembut seperti biasa. Seorang satpam melangkah keluar, mencoba mengusirnya. "Mas, pergi saja. Bu Laras tidak butuh." Namun sebelum satpam selesai bicara, suara lembut terdengar dari arah pintu rumah. "Biarkan dia masuk." Randy mengangkat kepala. Laras berdiri di ambang pintu, kali ini tanpa gaun mahal. Ia memakai blus biru muda dan celana panjang sederhana. Wajahnya tidak lagi seasuh dingin seperti kemarin, tapi tetap menyimpan jarak dan kehati-hatian. Saat mereka duduk di ruang tamu, keheningan menggantung cukup lama sebelum Laras membuka pembicaraan. "Kau datang lagi? Kau pikir aku memanggilmu? Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan Naya.
Dia lebih baik, tapi jangan salah paham. Aku tidak memintamu datang. Randy hanya mengangguk. Syukurlah, saya senang mendengarnya. Ramuan kemarin hanya menenangkan, tapi saya bisa bantu melanjutkan perawatannya. Laras segera mengangkat dagunya, kembali dengan nada menusuk. Dan apa yang kau mau? Uang? Rumah? Jangan mulai lagi dengan tampang suci itu. Saya tidak ingin apa-apa, Bu. Jangan bohong. Semua orang punya harga. Tapi Randy menggeleng perlahan, suaranya nyaris seperti bisikan. Tidak semua, dan tidak semua bisa dibayar dengan uang. Perkataan itu membuat dada Laras mengetat. Ia menatap Randy lama, mencoba memahami pria ini. Tetapi semakin berusaha, ia justru semakin bingung. Kalau bukan uang, kalau bukan keuntungan, apa yang ia cari? Apa yang dia inginkan? Kau berani bicara begitu di hadapanku? Aku bisa membayar orang seperti kamu seumur hidup hanya untuk menyapu halaman rumah ini. Saya tidak ingin hidup dari belas kasihan, Bu. Laras terdiam, meski gengsinya memaksanya tetap terlihat angkuh. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengganggu keseimbangannya. Tapi dia menutupinya dengan kalimat yang menggema. Baik, kalau kau bilang ingin menolong, aku beri kau kesempatan. Sembuhkan putriku sepenuhnya. Kalau kau berhasil, aku akan menepati kata-kataku kemarin. Kalimat itu mengguncang ruangan. Randy menatapnya pelan. Dalam tatapannya, tidak ada kesombongan, tidak ada ketakutan, hanya sebuah tekad yang dalam. Saya tidak akan menagih janji itu, Bu. Laras langsung menegang. Kau takut? Atau pura-pura tidak tertarik? Saya hanya tidak mau mencampur adukan niat, baik dengan putus asa. Laras membeku. Kata-kata itu masuk terlalu dalam. Dan untuk pertama kalinya, Laras merasa ada seseorang yang melihat luka hatinya yang selama ini ia sembunyikan di balik kemewahan dan gengsi. Di saat ia tidak tahu harus berkata apa, Randy menambahkan pelan. Izinkan saya bicara dengan Naya setiap hari selama 7 hari. Yang saya obati bukan hanya tubuhnya, tetapi hatinya juga. Laras menatapnya, lama sekali. Ada sesuatu di dada yang mulai retak perlahan. Ada sesuatu yang membuka pintu yang selama ini ia paksa untuk tetap tertutup. Pada akhirnya, ia hanya mengangguk pelan, dan tanpa mereka sadari, 7 hari itu akan mengubah segalanya. Hari demi hari berlalu tanpa disadari. Seperti yang ia janjikan, Randy datang setiap sore dengan gerobak tuanya dan senyum lembut yang selalu sama. Sore itu biasanya menjadi waktu paling sunyi di rumah besar Laras. Namun sejak kedatangan pria itu, suasana berubah pelan-pelan, perlahan, tetapi pasti. Setiap kali Randy masuk, ia membawa sesuatu yang tak terlihat, ketenangan. Ia mengajari Naya cara bernapas yang benar saat rasa sakit datang. Ia meracik ramuan dari daun dan akar yang ia bawa, sambil menjelaskan dengan kata-kata sederhana agar Naya tidak takut. Ia menatapnya dengan penuh kasih, seperti seorang kakak yang menjaga adiknya dengan hati penuh doa. Dan Naya, gadis kecil itu menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Tawa. Tawa yang renyah, yang polos, yang selama bertahun-tahun tidak pernah terdengar memenuhi lorong-lorong panjang rumah itu. Perawat yang lewat sering tertegun, berhenti sejenak hanya untuk mendengarkan suara bahagia yang dulu mereka lupa bagaimana bunyinya. Di balik pintu kamar, Laras sering berdiri diam, mengintip tanpa satupun dari mereka menyadari. Setiap kali tawa putrinya terdengar, hatinya seperti diremas lembut, bukan oleh rasa sakit, tetapi oleh sesuatu yang hampir ia lupakan, harapan. Namun, semakin rumah itu dipenuhi tawa, semakin hati Laras diliputi ketakutan. Ia takut membiarkan dirinya percaya. Ia takut kembali merasakan kehilangan. Ia takut jika semua ini hanya sementara. Dan yang paling ia takutkan adalah kenyataan bahwa pria sederhana itu perlahan memasuki hidupnya, tanpa ia undang, tanpa ia izinkan. Malam itu, setelah Randy pulang dan suasana kembali sunyi, Laras berdiri di taman belakang. Angin malam mengusap rambutnya yang terurai. Ia memandang langit yang gelap, seolah berharap menemukan jawaban di antara bintang-bintang. Kenapa aku mulai menunggu kedatangan orang itu?
Ia bertanya pada dirinya sendiri, tapi tidak berani mengucapkannya lantang. Padahal, aku seharusnya membencinya. Seharusnya aku menjauhinya. Tapi hatinya tidak selaras dengan logikanya. Dan semakin ia menolak, semakin suara lain muncul dari dalam dirinya. Suara yang sudah lama tidak ia dengarkan. Suara suaminya, Arga. Percayalah pada orang yang datang dengan niat baik. Meski penampilannya sederhana. Itu adalah kalimat terakhir yang Arga ucapkan ketika ia menggenggam tangan Laras di ranjang rumah sakit, beberapa detik sebelum napas terakhirnya berhenti. Kata-kata itu selalu menempel di hati Laras, tapi baru malam itu ia menyadari sesuatu. Pria sederhana yang ia hina itu datang dengan niat baik, dan ia datang tanpa meminta apapun. Air mata jatuh pelan di pipinya. Apakah ini jawaban dari doa-doa yang selama ini ia panjatkan? Doa yang ia bisikkan setiap malam saat menatap putrinya tidur. Sementara itu, di sisi lain kota, Randy duduk di depan gubuk kayunya yang kecil dan gelap. Di tangannya ia memegang sebuah foto lama. Foto dirinya bersama Arga, sahabat yang menolongnya saat ia tidak punya siapa-siapa. Ia memandangi foto itu lama sekali. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti doa. Aku akan tepati janjiku, Pak Arga. Aku akan sembuhkan anakmu dan jaga istrimu, bukan untuk memilikinya, tapi karena itu adalah amanah terakhirmu. Di wajahnya tampak kelelahan, namun juga keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. Langkah mereka berbeda, kehidupan mereka berbeda, dunia mereka berbeda, namun takdir sudah memutar kunci pertama. Dan 7 hari itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Pagi berikutnya datang dengan cahaya lembut yang menembus kaca besar di rumah Laras. Burung-burung berkicau di taman, dan untuk pertama kalinya, suara itu tidak terasa hambar. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang bahkan dinding-dinding dingin rumah itu tidak mampu menutupi, dan perubahan itu terlihat jelas dari lantai 2. Naya berdiri. Bukan tegap, bukan kuat, tetapi berdiri. Untuk seorang anak kecil yang 2 tahun terakhir hanya mengenal kursi roda dan ranjang, berdiri selama beberapa detik saja adalah sebuah mukjizat. Perawat yang melihatnya hampir menjatuhkan baki yang ia bawa. Suaranya tercekat saat ia berteriak memanggil, "Bu Laras, Nona Naya, dia berdiri." Laras yang sedang memeriksa dokumen di ruang makan langsung berlari. Jantungnya berdegup cepat, campuran antara harapan dan ketakutan. Ketika ia sampai di luar kamar Naya, pandangannya membeku. Naya dengan kedua tangan bertumpu pada dinding, melangkah pelan ke arahnya. Langkah-langkah kecil yang terlihat rapuh, tapi nyata. "Mama lihat, aku bisa berdiri, Ma." Cangkir yang Laras pegang hampir terlepas dari tangannya. Air matanya menetes, bahkan sebelum tubuhnya bergerak memeluk anak, itu erat. "Ya Tuhan, Naya, sayang, kamu benar-benar." Naya tersenyum bangga, sambil menunjukkan boneka kecil yang ia genggam. "Om Randy yang ajarin aku. Katanya aku harus percaya sama kakiku dulu. Baru kakiku percaya sama aku." Laras memeluk anaknya lebih erat, mencoba menahan rasa haru yang meluap-luap. Tapi, tangisan itu bukan sekadar tangisan kebahagiaan. Ada rasa takut di baliknya. Takut bahwa semua ini akan hilang. Takut bahwa keajaiban ini tidak bertahan lama. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, dan dari koridor muncul seseorang yang sudah lama tidak ingin Laras temui, Dr. Arman. Pria tampan dengan jas putih rapi, wajahnya terawat, dan senyum yang dulu terlihat meyakinkan, kini lebih sering tampak sombong. "Aku dengar sesuatu yang aneh terjadi di sini, Laras." Laras mengernyit. "Arman, ini bukan waktu yang tepat." Tapi Arman sudah melangkah masuk, suaranya penuh nada meremehkan. "Katanya anakmu sembuh karena..." "Apa? Tukang obat? Penjual ramuan jalanan?" Laras menegang, namun sebelum ia mampu menjawab, suara langkah dari pintu lain terdengar. Randy muncul membawa tas ramuan kecilnya. Ia menatap Naya dengan senyum lembut sebelum kemudian membungkuk sopan pada Laras. "Saya datang untuk melanjutkan perawatan, Bu." Arman mendengus sinis saat melihatnya. "Jadi ini dia,
penyihir jalanan itu. Randy tidak marah, ia tidak tersinggung, ia hanya menjawab dengan tenang, "Saya bukan penyihir, saya hanya belajar dari alam." "Alam? Dunia sudah maju, tapi kau masih percaya daun bisa menggantikan kedokteran modern?" Randy menatap Arman dengan tatapan datar, tetapi kata-katanya lembut. Kadang yang sederhana justru lebih tulus dari yang sombong dengan ilmunya. Wajah Arman memerah, bukan karena malu, tetapi karena egonya tersenggol. Ia mendekat ke arah Laras, suaranya menurun, tetapi lebih tajam dari pisau. "Kau biarkan orang seperti ini menyentuh anakmu. Kau sudah gila." Laras akhirnya menjawab, suaranya bergetar namun tegas. "Aku cuma ingin anakku sembuh, dan dia berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa kau lakukan selama 2 tahun. Arman tertegun. "Jadi, kau lebih percaya pengemis daripada dokter yang punya reputasi?" Laras mendekat, menatapnya langsung. "Aku percaya pada hasil, dan hasilnya ada di depan mataku." Suasana tegang. Randy menunduk, memilih diam. Tapi Arman masih belum selesai. Ia melangkah mendekat dengan tatapan kejam. "Aku tahu kenapa kau membelanya. Karena kau mulai jatuh cinta padanya, kan?" Kalimat itu memecahkan udara. Laras spontan menampar Arman keras. Suara tamparan itu bergema di seluruh rumah. "Keluar dari rumahku." Arman terpaku, matanya membesar karena terkejut. Namun sebelum ia pergi, ia menatap Randy tajam. "Dunia akan tahu siapa kau sebenarnya. Aku akan buktikan kau adalah penipu." Randy hanya menatap lantai, dan di ruangan itu, sesuatu runtuh di dalam hati Laras. Karena untuk pertama kalinya, ia takut bukan untuk dirinya, bukan untuk reputasinya, tapi untuk pria sederhana yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Setelah Arman pergi, suasana rumah itu menjadi sunyi seperti kuburan. Hawa tegang masih menggantung di udara, seolah tamparan Laras masih terus memantul di dinding ruang tamu. Laras berdiri mematung, dadanya naik turun, napasnya berat karena amarah dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Sementara itu, Randy hanya berdiri beberapa langkah di belakangnya, menunduk, dan mencoba menenangkan diri. Ketika akhirnya Laras menoleh ke arah Randy, suaranya pecah, penuh emosi, yang bahkan ia sendiri tak mampu kendalikan. "Kau dengar sendiri, kan? Dia akan menuduhmu macam-macam. Dia akan membuat dunia membencimu." Randy mengangguk pelan. "Saya sudah biasa dengan tuduhan, Bu." Laras menatapnya, heran sekaligus sedih. "Bagaimana bisa kau begitu tenang menghadapi semua itu? Fitnah itu lebih beracun dari penyakit apapun. Mereka bisa menghancurkan hidupmu." Randy tersenyum tipis. Ada luka dalam senyum itu, luka lama yang ia simpan sendirian. "Saya sudah hidup dengan fitnah sejak lama. Ini bukan yang pertama." Laras membisu. Tatapannya berubah, tidak lagi penuh gengsi atau kecurigaan, melainkan rasa penasaran yang menyayat hati. "Siapa sebenarnya kau, Randy?" Pria itu terdiam lama. Tatapannya menunduk seolah ia sedang berbicara dengan masa lalunya sendiri, bukan dengan Laras. "Orang yang pernah berutang budi pada suamimu." Arga Pratama. Nama itu membuat tubuh Laras getar seketika. "Ia menyelamatkan hidup saya dulu. Saat saya hanyalah orang kampung yang terluka dan terbuang. Saya berjanji pada Arga bahwa suatu hari saya akan membalas kebaikannya." Laras memandangnya dengan mata membesar, dadanya terasa sesak. "Jadi, kau datang ke sini karena?" Randy mengangguk pelan. "Karena janji itu. Bukan demi harta, bukan karena ambisi, bukan karena kau." Kalimat itu menusuk hati Laras lebih dalam daripada hinaan apapun yang pernah ia terima. "Tapi kau bilang, yang kau obati bukan hanya tubuh Naya, tapi hatinya juga." Randy mengangkat wajah. Tatapannya lembut, namun penuh beban. "Karena itu juga bagian dari janji saya pada Arga, agar keluarganya tidak tenggelam dalam kesedihan." Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Laras merasa seolah seseorang melihat dirinya. Bukan rumah besarnya, bukan hartanya, bukan gengsinya, tapi luka-luka yang ia sembunyikan di balik semuanya. Air mata jatuh perlahan, tanpa ia sadari. Tapi sebelum ia sempat berbicara lagi, suara gaduh terdengar dari luar.
Satpam masuk dengan wajah panik. "Bu, ada wartawan di depan gerbang. Mereka bilang ada kasus penipuan pengobatan. Mereka cari Pak Randy." Laras memucat. Seluruh tubuhnya menegang. "Itu pasti Arman." Randy menatap Laras, tetapi kali ini ia tersenyum. Bukan karena bahagia, melainkan karena ia sudah tahu fitnah itu akan datang. "Biar saya yang hadapi." "Tidak, kau tidak boleh keluar. Mereka akan memutarbalikkan semuanya." "Biarkan saja, Bu. Kebenaran tidak butuh pembelaan, hanya waktu." Randy menunduk hormat, lalu berjalan keluar rumah, melewati koridor panjang yang terasa semakin berat langkah demi langkah. Di depan pagar, puluhan wartawan telah menunggu. Blitz kamera menyala seperti kilat. Suara teriakan memenuhi udara. "Benarkah Anda menipu keluarga Ibu Laras dengan ramuan palsu? Anda tidak punya izin praktik, bukan? Anda membuat anak sakit menjadi bahan eksperimen?" Randy tidak melawan. Ia tidak berteriak. Ia hanya menjawab dengan lembut, "Saya tidak menipu. Saya hanya membantu." Sementara itu, dari balik jendela besar, Naya melihat semuanya. Mata kecilnya membesar, kemudian berlinang. Ia menggenggam bonekanya erat-erat. "Mama, Om Randy tidak jahat. Mereka jahat, Ma. Mereka jahat." Laras memeluk Naya, mencoba menenangkannya meski hatinya sendiri sedang hancur berkeping-keping. Di luar rumah, Randy berdiri sendirian di tengah kerumunan yang bising. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia benar-benar tampak rapuh, namun tatapannya tetap yakin. Karena ia tahu, ia datang tidak untuk mencari pujian, ia datang untuk sebuah janji, dan janji itu belum selesai. Hari-hari setelah insiden itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Randy. Namanya terpampang di koran, di televisi, di media sosial, semua dengan judul yang kejam dan menyesatkan. Tukang obat penipu menjerat janda kaya. Ramuan palsu, anak hampir jadi korban. Pria misterius diduga manfaatkan kelemahan emosional ibu kaya. Setiap kali Laras membuka ponsel, matanya perih membaca komentar-komentar penuh kebencian. Bahkan para pekerja rumah mulai berbisik setiap kali nama Randy disebut. Dunia seakan lupa bahwa Naya telah menunjukkan keajaiban yang tak dapat dijelaskan oleh siapapun. Sementara itu, Randy duduk di warung kecil di pinggiran kota. Koran lusuh tergeletak di depan meja, memamerkan foto dirinya yang diambil ketika ia dikerubungi wartawan. Ia membaca setiap kata fitnah itu sambil tersenyum pahit. Di meja seberang, dua pria tengah bercakap sambil membaca berita yang sama. "Kesian banget tuh janda kaya, ketipu tukang obat. Makanya, jangan percaya orang miskin yang sok suci." Darah Randy terasa membeku, tetapi ia tidak mengangkat wajah. Ia hanya menggenggam kalung kecil di sakunya, kalung peninggalan Arga. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Aku takkan biarkan janji ini ternoda, meski semua orang membenciku." Di rumah besar itu, suasana lebih dingin dari sebelumnya. Laras mengurung diri di kamar, berjam-jam lamanya menatap layar ponsel sambil membaca berita yang menyakitkan. Tetapi, hal yang paling menampar hatinya bukanlah fitnah itu, melainkan suara putrinya. "Mama, kenapa Om Randy nggak datang lagi? Dia sedang sibuk, sayang. Tapi Mama janji, aku bisa lihat bintang sama Om Randy lagi." Laras menutup mata, menahan air mata yang siap jatuh. Ia tidak sanggup menjelaskan apa itu fitnah pada anak sekecil Naya. Malamnya, Laras duduk di balkon kamarnya, memandangi kota yang diterangi lampu-lampu benderang. Namun pikirannya terus kembali pada sosok pria sederhana itu, wajahnya yang tenang saat difitnah, suaranya yang lembut saat menenangkan Naya, tatapannya yang jujur saat berbicara tentang Arga. Hatinya berperang hebat. Di satu sisi, ia percaya pada Randy sepenuh hati. Di sisi lain, ia takut reputasinya hancur, takut dunia menertawakannya, takut salah memilih siapa yang harus dipercayai. Ketakutannya semakin membesar ketika ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat dadanya bergetar. Arman. Dengan enggan, ia mengangkat. "Apalagi yang kau mau?" Suara Arman terdengar lembut, tetapi lembut yang penuh racun. "Aku ingin bicara baik-baik, Laras. Tentang reputasimu.
Tentang anakmu. Aku baru saja menerima laporan dari Dinas Kesehatan. Randy bisa diproses secara hukum. Dan kalau itu terjadi, nama baikmu ikut tenggelam. Laras menggigit bibirnya. Kau sengaja menjebaknya. Kau ingin dia hancur. Aku hanya melindungimu dari orang yang memanfaatkan perasaanmu, Laras. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan selevel denganmu. Diam, Arman. Ia hampir berteriak, suaranya pecah dalam amarah dan luka. Kau tidak pernah peduli pada aku. Semua yang kau lakukan demi egomu, demi keinginanmu untuk memiliki aku. Sunyi sejenak, lalu suara Arman terdengar lirih namun penuh obsesi. Aku mencintaimu, Laras, dan aku tidak akan membiarkan kau jatuh cinta pada orang sepertinya. Laras mematikan telepon dengan tangan gemetar. Dalam dada, muncul ketakutan yang lebih besar daripada fitnah. Takut bahwa Arman akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Karena pria yang dicintai tidak akan bersikap seperti itu. Tapi pria terobsesi bisa menghancurkan apa saja, termasuk Randy, termasuk Naya, termasuk dirinya sendiri. Dan di malam gelap itu, satu hal menjadi jelas bagi Laras. Fitnah ini baru permulaan. Keesokan harinya, Laras tidak bisa lagi duduk diam. Ia sudah membaca puluhan berita, ratusan komentar, dan ribuan kalimat hinaan yang ditujukan kepada Randy. Semakin ia membaca, semakin hatinya berdesir sakit. Bukan karena ia takut reputasinya hancur, tetapi karena ia tahu pria itu tidak pantas menerima semua itu. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, mata sembab, wajah lelah, hati kacau. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia tidak bisa membiarkan Randy menanggung semuanya sendirian. Dengan langkah tergesa namun hati yang ragu, Laras mengambil mantel tipis, memakai kacamata hitam, lalu diam-diam keluar dari rumah melalui pintu samping. Ia tidak ingin wartawan mengetahui kemana ia pergi. Hujan tipis mulai turun saat ia tiba di gang kecil yang pengap dan sempit. Di ujung gang itu, ia melihat Randy duduk di warung kecil seperti sebelumnya. Tangannya sibuk meracik ramuan untuk seorang nenek tua. Wajahnya tetap tenang meski tubuhnya terlihat sangat letih. Tidak ada amarah, tidak ada keluhan, tidak ada rasa benci. Hanya kesabaran yang begitu tulus, seolah ia tidak peduli dunia menertawakannya. Ketika Laras melangkah mendekat, langkahnya pelan, seperti seseorang yang takut menghancurkan kedamaian itu. Randy, kau masih menolong orang? Pria itu mendongak. Ada sedikit kejutan di matanya, tetapi tidak ada penolakan. Ia mengangguk sambil tersenyum tipis. Kesembuhan tidak menunggu pujian, Bu. Jadi, saya tetap lakukan apa yang saya bisa. Kalimat itu menusuk hati Laras seperti pisau. Kenapa kau tidak pergi saja? Tinggalkan kota ini. Semuanya akan lebih tenang begitu kau hilang dari pandangan mereka. Randy menatapnya lama, matanya lembut, namun penuh keteguhan. Kalau saya pergi, siapa yang akan percaya bahwa kebenaran masih ada? Laras memejamkan mata, putus asa. Kau terlalu keras kepala. Mungkin, Bu. Tapi saya tidak mau melarikan diri dari janji yang belum saya tepati. Hati Laras terasa remuk. Ia merasakan getaran besar dalam dadanya. Rasa marah, rasa malu, rasa sayang. Semuanya bercampur menjadi satu dan membuatnya sulit bernapas. Ia menatap Randy dengan tatapan yang penuh luka. Arman bilang, kau punya masa lalu gelap. Katanya kau diusir dari desa karena menipu. Randy menunduk. Ada keheningan panjang sebelum ia menjawab. Saya diusir bukan karena menipu, tapi karena saya menolak menjual ramuan saya kepada orang kaya yang ingin memperkaya diri dari penderitaan orang lain. Laras terdiam. Kata-kata itu menusuk sampai dasar hatinya. Jadi, kau diusir karena kebaikanmu? Bukan kebaikan, hanya pilihan yang membuat saya dibenci. Laras menggigit bibirnya. Air matanya jatuh sebelum ia sempat menahannya. Tapi kalau begitu, kenapa kau membuatku ragu? Kenapa kau tidak marah padaku saat aku mempercayai Arman? Randy memandangnya lembut. Karena ibu takut. Bukan takut pada saya, tapi takut pada perasaan ibu sendiri. Laras tersentak. Napasnya tercekat. Ia tidak mampu berkata apapun. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat hatinya begitu jelas. Aku takut.
Aku takut memikirkanmu terlalu jauh. Takut kehilanganmu seperti aku kehilangan Arga. Air matanya jatuh deras, mengguncang tubuhnya. Randy ragu sejenak, tetapi melihat Laras gemetar, ia mengangkat tangan perlahan dan menyentuh bahu wanita itu dengan lembut. Sentuhan itu hangat, sederhana, tetapi cukup untuk membuat Laras menutup mata dan membiarkan dirinya rapuh. Yang ibu miliki sekarang, justru sesuatu yang tidak ternilai. Hati yang masih bisa mencinta, namun kebahagiaan kecil itu hanya berlangsung sebentar. Dari kejauhan, terdengar suara klik kamera. Seseorang memotret mereka diam-diam, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, foto itu tersebar luas di internet. Janda kaya tertangkap bersama tukang obat penipu di gang kumuh. Skandal baru, hubungan gelap, atau motif tersembunyi. Malam itu, wartawan mengepung rumah Laras. Lampu kamera berkedip-kedip, suara teriakan menghujani udara. "Bu Laras, benarkah Anda punya hubungan dengan pria itu? Benarkah putri Anda dijadikan alat menarik simpati?" Naya ketakutan, menangis sambil memeluk ibunya. "Mama, mereka jahat, mereka jahat." Laras memeluk putrinya erat. Tubuhnya gemetar menghadapi dunia yang begitu kejam. Dan seolah itu belum cukup, 2 polisi muncul di depan gerbang. "Saudara Randy, Anda kami tangkap atas tuduhan praktik pengobatan ilegal." "Tidak, dia tidak bersalah. Kami hanya menjalankan tugas, Bu." Randy menoleh ke arah Laras. Tatapannya tenang, menenangkan seperti biasa, meski wajahnya pucat. "Jangan menangis, Bu. Ini hanya badai kecil." Mobil polisi membawa Randy pergi. Lampu sirene menyala, menerangi wajah Laras yang berdiri tak berdaya di depan gerbang. Air matanya jatuh tanpa henti. Di kamar, Naya menangis memeluk ibunya. "Mama bohong. Om Randy bukan orang jahat. Dia baik." Laras memeluk putrinya, memejamkan mata sambil berbisik. "Iya sayang, Mama tahu, tapi dunia belum tahu." Dan malam itu, ketika ia menatap keluar jendela, Laras hanya melihat satu bayangan. Randy duduk tenang di mobil polisi, menatap ke arahnya seperti sedang berkata, "Percayalah, aku akan kembali." Langit pagi itu kelabu. Hujan turun perlahan, memantulkan suara-suara kecil di halaman kantor polisi tempat Randy ditahan. Udara dingin lembab masuk ke sela-sela jeruji besi. Dan di dalam sel kecil itu, Randy duduk bersandar pada dinding yang dingin dan basah. Namun wajahnya tetap tenang. Ia menatap keluar jendela sempit, melihat tetesan air hujan yang turun satu persatu. Setiap tetes seolah membawa suara-suara dari masa lalu. Suara Laras yang menangis, suara Naya yang tertawa, dan suara Arga, sahabat yang memberi janji terakhir padanya sebelum meninggal. "Kalau aku tiada nanti, lindungi keluargaku, Ren. Jangan biarkan mereka hancur, seperti aku." Randy mengepalkan tangan pelan. Ia memejamkan mata, menahan getaran di dadanya. "Aku janji, Pak, aku akan menjaganya, meski dunia membenciku." Sementara itu di rumah besar itu, Laras berdiri di depan kaca besar, ruang tamu. Rambutnya terurai kacau, matanya sembab, wajahnya tampak jauh lebih tua dari semalam. Di tangannya, ia menggenggam surat penahanan Randy yang baru tiba pagi itu. Tuduhan, praktik pengobatan ilegal, status, ditahan sementara waktu. Di bawahnya, tertera nama seseorang yang menyerahkan laporan resmi, Arman. Nama itu membuat Laras meremas kertas itu hingga kusut. Amarah dan penyesalan bercampur menjadi satu hingga dadanya terasa sesak. Ya Tuhan, semua ini tidak adil. Ia berjalan bolak-balik, berusaha menenangkan napasnya. Namun setiap langkah hanya membuat pikirannya semakin keruh. Siapa yang akan mendengarkan janda kaya yang dianggap sudah gila karena percaya pada tukang obat miskin? Ia berhenti di depan foto keluarga di atas meja. Foto dirinya, Arga, dan Naya saat semuanya masih utuh. Tangannya bergetar ketika menyentuh wajah suaminya yang tersenyum hangat. "Arga, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah kehilangan kamu. Aku tidak mau kehilangan dia juga." Setelah berjam-jam berpikir dalam perasaan yang meluap-luap, Laras mengambil ponselnya
dan menekan nomor yang selama ini ia hindari. Suaranya terdengar dingin, tetapi bergetar. Arman, kau yang melaporkan dia, bukan? Suara Arman terdengar sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja membuat kekacauan besar. Aku hanya menyerahkan bukti, Laras. Itu untuk kebaikanmu dan nama baikmu. Bukan untuk kebaikanku. Itu fitnah. Kau sengaja menjatuhkannya. Aku melakukannya karena aku peduli padamu. Dia memanfaatkan perasaanmu, Laras. Kau tidak bisa melihat itu? Laras menutup mata, berusaha menahan diri agar tidak menjerit. Kau tidak pernah lakukan apapun untuk aku selain membuat aku semakin terluka. Arman terdiam sejenak sebelum bersuara lirih, namun penuh obsesi. Karena aku mencintaimu, Laras, dan aku takkan biarkan kau jatuh cinta pada orang sepertinya. Klik. Laras memutus panggilan itu dengan tangan gemetar. Ia berdiri lama di tengah ruangan, mencoba memproses setiap kata yang terlontar dan setiap luka yang muncul karenanya. Aku sudah kehilangan banyak hal, tapi kali ini aku tidak akan diam. Hujan semakin deras saat Laras mengambil mantel dan bergegas keluar rumah, tanpa peduli wartawan yang menunggu di depan, tanpa peduli kamera yang terus menyorot wajahnya. Ia masuk ke dalam mobilnya dan menginjak pedal gas sekuat mungkin. Karena kali ini, ia bukan lagi janda kaya yang takut pada dunia. Ia adalah seorang ibu dan seorang wanita yang telah menemukan keberanian baru. Di ruang tahanan, Randy sedang menunduk saat suara langkah cepat mendekat. Ketika ia mengangkat wajah, ia melihat sosok yang membuat napasnya tertahan. Laras berdiri di depan jeruji, rambutnya basah oleh hujan, matanya merah, tetapi tatapannya tegas, lebih tegas daripada sebelumnya. Randy terkejut. Bu Laras, aku sudah hubungi pengacara. Aku akan bebaskan kau. Randy menggeleng pelan. Tidak perlu, Bu. Aku tidak ingin kau melawan dunia demi aku. Laras mendekat, suaranya pecah. Aku sudah melawan dunia sejak hari Arga meninggal. Aku hanya belum sadar bahwa aku melakukannya sendirian. Randy menelan ludah, bingung, terluka, dan tersentuh sekaligus. Fitnah akan hilang dengan waktu, Bu. Tapi luka yang kau dapat karena membela aku bisa menetap seumur hidup. Laras menggeleng pelan, air matanya jatuh lagi. Biarlah luka karena kebenaran lebih mulia daripada hidup dalam kebohongan. Keheningan panjang mengisi ruang sempit itu. Tak ada suara selain hujan yang terus mengetuk kaca. Dan di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang akhirnya terucap oleh Randy. Ada sesuatu yang belum pernah kukatakan pada ibu. Laras menatapnya, menunggu napas tertahan. Apa itu? Tentang Arga, suamimu. Suasana berubah hening, sangat hening, seolah dunia berhenti berputar. Dan di detik itu, kebenaran yang paling Laras takuti akhirnya siap terungkap. Ruang tahanan itu mendadak sunyi, seolah seluruh udara ikut menahan napas ketika Randy menyebut nama yang selama ini hanya hidup dalam kenangan Laras. Arga. Laras berdiri mematung. Di balik tatapan tegasnya, ada getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Apa? Apa yang kau tahu tentang suamiku? Randy menarik napas panjang. Tatapannya tenggelam pada masa lalu yang selama ini ia simpan sendirian, tanpa berani membaginya pada siapapun. Suaranya pelan, namun setiap kata terasa berat. Arga, bukan hanya sahabatku, Bu. Dia adalah orang yang menyelamatkan hidup saya. Saat seluruh desa ingin mengusir saya, Laras mengerutkan kening, menyelamatkan hidupmu. Kenapa? Randy menunduk lama sebelum menjawab. Saya dituduh membunuh seseorang di desa. Padahal, saya hanya menolong orang miskin yang hampir mati dipukuli bangsawan serakah. Saya disalahkan, dan seluruh desa ingin saya dibuang atau mati. Laras menutup mulutnya. Dadanya terasa sesak. Randy melanjutkan dengan suara gemetar yang jarang terdengar dari pria sekuat dia. Arga menyembunyikan saya di rumahnya. Dia merawat saya, meski dia tahu itu berbahaya. Dia bahkan melindungi saya dari orang-orang yang mengejar. Dia menolong saya, tanpa pernah meminta imbalan. Randy mengangkat wajah, menatap Laras dengan mata yang basah. Dan sebelum Arga meninggal, dia memegang tangan saya.
dan berkata, "Kalau aku tiada, jaga keluargaku, Ren. Jangan biarkan mereka hancur karena kehilangan aku." Laras tertegun. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Jadi, selama ini kau datang karena janji itu?" Randy mengangguk pelan. "Semua ini bukan karena harta, bukan karena imbalan, tapi karena janji yang belum saya lunasi." Laras memejamkan mata. Semua fitnah, semua kemarahan, semua keraguan yang pernah ia tujukan pada Randy terasa menusuk dirinya sendiri. Tapi Randy tidak berhenti di sana. Namun, "Setelah mengenalmu, Bu, saya sadar satu hal." Suara Randy serak seperti menahan sesuatu yang selama ini ia pendam. "Saya tidak hanya menepati janji. Saya mulai mencintai keluarga yang seharusnya bukan milik saya." Senyum kecil muncul di bibir Randy. Senyum penuh luka dan kejujuran. "Tapi saya tahu, posisi saya bukan untuk memiliki. Saya hanya penjaga, bukan pewaris." Laras menutup wajah dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Kata-kata itu terlalu dalam, terlalu jujur, terlalu menyentuh luka-luka yang tidak pernah ia izinkan siapapun sentuh sebelumnya. "Arga pasti bangga padamu, Randy." Randy menggeleng. "Tidak, saya yang berutang padamu, Bu. Kau membuatku merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun berjalan tanpa arah." Namun, sebelum suasana haru itu berkembang lebih jauh, suara gaduh terdengar dari luar. Petugas polisi berlari-lari kecil ke arah pintu sel dengan wajah panik. Air sungai meluap. Ruang bawah tanah mulai terendam. Laras menoleh cepat ke arah lantai. Air mulai merembes masuk melalui celah-celah keramik, menyebar cepat. Dalam hitungan detik, naik hingga menutup mata kaki. Randy berdiri. "Cepat keluarkan tahanan yang lain. Buka pintu ini." Petugas terlihat kebingungan. "Kuncinya hilang. Kami cari dulu. Air semakin naik." Dalam beberapa menit, air mencapai lutut. Suara gemuruh mulai terdengar dari saluran air yang pecah. Laras memegang jeruji, wajahnya dipenuhi panik. "Aku akan cari jalan keluar. Aku tidak akan tinggalkan kau." "Tidak, Bu. Jangan kemana-mana. Ini berbahaya." Air naik lebih cepat, dingin dan deras. Rasa takut menyelimuti ruangan, hampir menutup napas Laras. Namun, ia tetap berusaha membuka gembok sel dengan batang besi yang ia temukan. Tangan Randy dari dalam ikut berusaha mendorong. "Berhenti, Bu. Kalau kau terus di sini, kau ikut tenggelam." Air sekarang sudah mencapai pinggang. Laras menatapnya dengan mata penuh tekad, penuh cinta yang tidak pernah ia sangka akan lahir lagi setelah kehilangan Arga. "Aku lebih baik mati bersamamu daripada hidup dengan penyesalan." Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar. Pintu sel terbuka paksa. Randy menangkap Laras dan menariknya keluar dengan cepat. Mereka berlari menuju tangga darurat, tetapi air sudah menenggelamkan separuh koridor. Laras terpeleset. Randy memegangnya tepat waktu, menahan tubuhnya dari arus kuat yang ingin menyeretnya. "Pergi tanpa aku, Randy. Tolong, selamatkan dirimu. Tidak ada artinya hidup kalau membiarkanmu mati di sini." Dengan tenaga terakhirnya, Randy mendorong Laras ke tangga besi yang masih tersisa. Namun tubuhnya sendiri terseret arus deras yang menembus dinding yang baru saja runtuh. "Randy!" Suara Laras tenggelam dalam gemuruh air. Beberapa jam kemudian, air mulai surut. Tim penyelamat menemukan Randy di ruang bawah tanah. Tubuhnya tertindih reruntuhan. Tak bernyawa, di tangannya tergenggam kalung milik Arga, masih utuh. Ketika jenazahnya dibawa keluar, Laras berdiri terpaku, air matanya sudah habis. Ia tidak lagi menangis, tetapi hatinya remuk berkeping-keping. "Kau tepati janjimu, Randy. Tapi aku yang gagal menepati punyaku." Beberapa hari berlalu sejak banjir besar itu merenggut nyawa Randy. Rumah Laras menjadi jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak ada tawa kecil Naya yang menggema setiap sore. Tidak ada langkah ringan Randy di depan pintu. Tidak ada suara lembut yang selalu menenangkan setiap hati yang mendengarnya. Rumah itu terasa kosong. Kosong seperti hati wanita yang berdiri sendirian di dapur pagi itu,
menatap secangkir teh yang sudah lama dingin. Kosong seperti lorong-lorong panjang yang dulu penuh perawat panik. Kosong seperti kamar yang pernah menjadi saksi keajaiban. Angin berembus pelan dari jendela yang terbuka sedikit. Laras berdiri diam, memegang sesuatu yang sejak kemarin tak pernah lepas dari genggamannya. Kalung milik Arga yang ditemukan di tangan Randy. Kalung itu dingin, tetapi seolah memancarkan hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia menatapnya lagi dan lagi. Setiap kali menatapnya, bayangan Randy selalu muncul. Wajah tenangnya, tatapan teduhnya, kata-katanya yang bijak, meski datang dari seseorang yang tidak punya apa-apa. Di kamar Naya, suasananya jauh berbeda. Gadis kecil itu duduk di ranjang sambil memegang foto kecil yang diambil diam-diam oleh perawat beberapa hari sebelum tragedi. Foto itu memperlihatkan dirinya, Laras, dan Randy tertawa bersama di taman belakang. Wajah Naya terlihat sedih, tetapi tenang. Ada kedewasaan yang tiba-tiba tumbuh dalam dirinya. "Mama, Om Randy udah di surga ya?" Laras mengangguk pelan, tangannya bergetar saat ia menyentuh pipi putrinya. "Iya sayang, dia sudah pulang." Naya memandangi foto itu lagi. "Dia pasti senang, Ma." Laras mengerutkan kening. "Senang? Kenapa begitu?" "Karena dia kan udah sembuhin aku." Om Randy pernah bilang, kalau kita bisa sembuhin orang yang kita sayang, itu hadiah paling besar yang bisa dia kasih ke Tuhan. Air mata Laras jatuh tanpa bisa ia tahan. Naya tersenyum kecil sambil memeluk foto itu ke dadanya. Dan dia juga sembuhin Mama. Laras terkejut menatap anaknya. "Sembuhin Mama dari apa?" Naya menghela napas lembut, polos namun menghantam jantung Laras seperti palu. "Dari kesedihan yang Mama simpan sejak Papa pergi." Laras menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Kata-kata seorang anak berusia 10 tahun mampu memecahkan benteng yang ia bangun bertahun-tahun. Malam itu, Laras berdiri di balkon, memandangi langit malam yang mulai cerah setelah berhari-hari mendung. Di atas sana, bintang-bintang bertebaran, dan di antara semua itu, satu bintang terlihat paling terang. Bintang itu berkilau tajam, seolah menyampaikan pesan. Laras tersenyum pelan. "Terima kasih untuk cinta yang tidak pernah meminta balasan." Ia menggenggam kalung Arga yang sekarang terasa begitu ringan, namun penuh arti. "Arga, kau kirimkan orang yang tepat. Orang yang melunasi janjimu dan mengobati kami dengan hatinya sendiri." Angin malam berhembus lembut seolah ikut menyampaikan salam. Dan di saat itu, Laras tahu. Randy mungkin sudah tiada, tetapi cintanya, ketulusannya, akan selalu hidup. Dalam Naya, dalam dirinya, dalam rumah yang kini perlahan menemukan cahayanya kembali, dan akhirnya, suara narator lembut mengalun. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu hadir untuk dimiliki. Kadang cinta datang untuk menyembuhkan, untuk menguatkan, untuk mengingatkan bahwa kebaikan tidak pernah hilang dari dunia ini. Meski sering disalahpahami, Randy mengajarkan arti janji dan keikhlasan. Laras menunjukkan bahwa kesedihan bisa berubah menjadi kekuatan, dan Naya menjadi bukti bahwa mukjizat selalu menemukan jalannya ketika hati tidak lagi menutup diri. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi siapapun yang terluka. Semoga kita diberi hati yang ikhlas, cinta yang tulus, dan hidup yang penuh keberkahan. Malam semakin larut, namun rumah besar itu akhirnya merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Angin malam bergerak lembut, menyentuh daun-daun di taman, menciptakan suara yang hampir seperti bisikan. Di balkon lantai 2, Laras berdiri memeluk dirinya sendiri, menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan, seolah melepaskan semua beban yang selama ini menghimpit dadanya. Suara lembut narator, seperti seorang perempuan dewasa yang berbicara dari hati terdalamnya, mulai mengisi ruang cerita. Dalam setiap luka, Tuhan selalu sisipkan seseorang untuk menyembuhkan. Dalam setiap kehilangan, Ia titipkan pelajaran, dan dalam setiap air mata, Ia selipkan harapan baru. Kisah Laras, Naya, dan Randy
mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki wujud bersama. Kadang cinta datang hanya untuk menyembuhkan. Kadang cinta hadir hanya untuk membawa kita kembali kepada diri kita sendiri. Randy mungkin sudah pergi, tapi cintanya tetap tinggal di setiap sudut rumah itu, di senyum Naya, di langkah kecil yang ia ajarkan, di hati Laras yang akhirnya bisa merasakan hangatnya kehidupan kembali. Narator melanjutkan. Suaranya bergetar lembut, penuh makna. Kita belajar bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Bahkan ketika dunia menuduh, ketika fitnah menyerang, dan ketika orang baik jatuh dalam kesunyian, Tuhan selalu melihat niat dan keikhlasan, dan pada akhirnya, cinta yang datang tanpa pamrih akan selalu menemukan jalannya menuju hati yang paling membutuhkan. Narasi itu mengalir pelan, seperti doa. Semoga dari kisah ini, kita semua belajar untuk tetap tulus, tetap ikhlas, dan tetap percaya bahwa setiap kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Entah dalam bentuk kekuatan, entah dalam bentuk mukjizat, atau dalam bentuk kedamaian yang tak ternilai. Laras memandang bintang paling terang di langit malam, lalu tersenyum dengan air mata yang jatuh perlahan. Terima kasih, Ren, untuk cinta yang datang tanpa meminta dan pergi tanpa menyakiti. Narator kemudian menutup cerita dengan suara yang hangat dan mengundang. Kalau kamu suka kisah penuh makna dan penuh ketulusan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya di Farida Story. Sebelum video ini berakhir, aku ingin tahu dari kota mana kamu sedang menonton? Tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan berbagi cerita dari hati ke hati.